terakhir yang kita tunggu-tunggu, Laut Nagari Tenri, apa yang dia harus sampaikan pada momen dan kesempatan hari ini. Waktu dan tempat saya berikan kepada Bab Idar yang sering kami panggil Mbleya. Baik, terima kasih banyak Pak Rangga dengan antusiasnya berbicara melebihi bakal calon kepala desa. Baik, Bapak Mama yang saya bahagiakan, Bapak Yordan, juga yang telah memberi sebuah penyegaran iman, Ibu Yeneke, juga Adi Etrus Dora. Kaula muda punya bicara tampilnya beda. Beda dalam arti sebuah kesepakatan harus ditanam dari sekarang ini. Bapak Mama, adik kakak saudara, hari ini adalah hari yang sangat menakjubkan buat kita semua. Di mana beberapa hari yang lalu saya atas nama pribadi Cornelis Mede telah tiba di balai-balai Bapak Ibu Mama, Bapak Ibu dan adik-adik sekalian. Saya menyampaikan sebuah hal, bahwa pada tanggal 29 tepat pada hari ini saya mau menyatakan diri kepada Bapak Mama bahwa kapanpun proses demokrasi tentang pemilihan kepala desa itu berlangsung, saya mau menyatakan kepada Bapak Mama bahwa saya bersedia untuk mencalonkan diri sebagai kepala desa Nangamotu berapa tahun pun ke depan akan dilangsungkan. Berikut Bapak Mama yang saya kasih, saya memiliki sebuah kesempatan yang indah ini bukan karena hebat saya. Itu semata-mata karena niat baik dari Bapak Mama sekalian. Dan sebuah catatan yang terpenting yang perlu saya sampaikan kepada Bapak Mama pada hari ini, saya bukan orang baik, tetapi niat saya sangat baik. Di dalam niat saya yang sangat baik adalah beberapa hal yang lalu, beberapa periode yang lalu, pada saat saya menjabat sebagai kepala desa pada desa Induk Hombok Ribit sebelum desa ini dimekarkan, saya telah mengukir sebuah sejarah di desa ini, di wilayah ini telah terjadi sebuah pemekaran. Saya mau mekarkan desa itu dengan sebuah tujuan untuk mendekatkan sebuah pelayanan terhadap masyarakat itu. Berikut Bapak Mama, saya telah membuka lowongan kerja terhadap sekian orang yang ada dalam roda pemerintahan desa itu sendiri. Itu adalah sebuah niat baik dari saya. Bapak Mama yang bersentuhan langsung dengan Bapak Mama, jika kita mau jujur mengatakan pada hari ini adalah pada sebuah pertanyaan yang sangat menukik kepada Bapak Mama, apakah Bapak Mama pernah membayar PBB pada saat saya jabat sebagai kepala desa? Jika Anda mau jujur, pasti akan mengatakan tidak. Berikut Bapak Mama, hari ini saya atas nama pribadi bersama Bapak Mama dan adik kakak saudara semua, kita saling bahu-membahu memperjuangkan sebuah kebaikan masyarakat itu sendiri, bukan kebaikan saya pribadi. Bapak Mama yang saya kasih, detik-detik telah menanti kita. Kerja politik bukan kerja bulanan, tapi kerja tahunan. Ada yang mengatakan bahwa terlalu ceroboh, terlalu dini mengambil sebuah tindakan untuk mendeklarasikan diri. Itu adalah bagian dari sebuah politik. Jika saya vakum pada sebuah tempat yang ada pada balai-balai saya atau atap saya sendiri, jika saya tidak menyampaikan kepada Bapak Mama tentang niat saya ini, maka sangat sia-sia ke depannya. Berikut Bapak Mama, catatan yang terpenting, apa yang Bapak Mama telah merasakan, dan saya pasti paham kepada keinginan dan kebutuhan masyarakat desa Nangamotu. Bapak Mama yang saya kasihi, bertolak dari sebuah cerita bahwa seorang politik dia datang bukan untuk dilayani, tetapi untuk melayani. Jika Bapak Mama menyepakati
dan menginginkan saya menjadi seorang pemimpin di desa ini, maka program saya belum berbicara pada titik ini karena masih ada waktu. Hari ini agendanya tunggal, hanya mau mendeklarasikan diri untuk siap calon kepala desa ke depannya. Papa Mama yang saya kasihi dan semua adik-adik yang hadir, baik yang kecil bahkan yang sudah remaja. Kita ibaratnya ide waktu papendeng dengan jam bok ingin bok baru. Pembelajaran politik perlu kita tanamkan dari sekarang, biar generasi kedepannya nanti kita menjadi contoh. Mereka akan meniru bagaimana gerak-gerik politik itu. Apa yang disampaikan oleh Bapak Yordan, jangan sampai melakukan sebuah politik kasar atau sikut-menyikut dalam menjalani roda pemerintahan politik ini. Bapak Mama yang saya kasih, serta adik yang tidak sempat hadir pada hari ini, mereka telah menitip sebuah salam kepada kita semua yang hadir di pada tempat ini. Ada sebuah kata yang mereka mau bisikan kepada Mama. Silakan, jika putih kita harus berkata putih, kalau hitam kita harus mengatakan itu dia hitam. Berarti Bapak Mama, kalau salah kita harus mengatakan itu salah, kalau benar kita harus mengatakan itu benar. Itu adalah sebuah ide yang harus ditanamkan pada seorang calon pemimpin. Bukan berarti calon pemimpin datang untuk meramuh apa yang Bapak Mama miliki, tetapi seorang pemimpin datang untuk menambahkan apa yang menjadi milik Bapak Mama. Jika belum ada seorang pemimpin, dia harus berusaha untuk menghadirkan apa yang menjadi kebutuhan dasar dari masyarakat itu sendiri. Bapak Mama, saya bukan seorang malaikat yang patah sayap, jatuh dan harus berbuat suci di bumi ini. Saya adalah manusia biasa, banyak salah, banyak kelemahan yang saya miliki. Tetapi saya menyadari Bapak Mama pasti tidak segan memberi permohonan maaf yang sedalam-dalamnya kepada saya pribadi. Kenapa Bapak Mama saya mengatakan bahwa saya bukan orang yang baik, bukan orang yang suci. Banyak kelemahan, banyak kekurangan. Jika dari proses beberapa hari yang lalu dalam rumah ini terdengar bunyi riak, seperti yang Bapak Yoran katakan, sudah jelas bunyi gelas, piring, sendok dan periuk. Jangan sampai itu terjadi. Tapi sebagai manusia di luar kontrol, pasti ada salah kata, pasti ada salah tegur dan sapa terhadap Bapak Mama. Oleh sebab itu saya mohon maaf jika dalam kegiatan dari awal sampai pada akhirnya terjadi hal-hal yang tidak menyenangkan. Mohon untuk dimaafkan. Dan yang baik jangan sampai terlalu dielu-elukan karena fatal akibatnya karena terlalu berbahagia. Bapak Mama yang saya kasihi, jika pada hari ini orang lain mengatakan bahwa seorang Lilis Mete telah melanggar sebuah aturan protokol kesehatan, saya menyadari undangan saya terdahulu sebelum kegiatan aturan ini diturunkan. Oleh sebab itu saya minta kepada kita semua, setelah kita beranjak dari tempat ini, selalu mengindahkan protokol kesehatan, segera untuk kita bermasker. Harus bermasker Bapak Mama, karena ini penyakit terlalu merajalela. Oleh sebab itu jangan sampai kita ditegur bahwa sebentar kami sengaja untuk tidak memperbanyak pembicara di tempat ini karena kami menyadari bahwa keadaan kita sekarang ini berada pada situasi yang tidak kondusif terkait dengan corona. Oleh sebab itu Bapak Mama segera mawas diri untuk keluar rumah, segera bermasker. Baik Bapak Mama yang saya kasihi, adik kakak, hari ini sekali lagi saya mau menyampaikan kepada kita semua, saya atas nama pribadi Cornelius Mete, apapun yang terjadi di depan saya akan siap menerjang bumi desa Nangamudu ini. Apapun yang terjadi demi dan untuk kebaikan masyarakat desa Nangamudu. Bapak Mama yang saya kasih dan saya hormati, apapun yang terjadi, jika ada hal-hal sumbang yang telah menyampaikan kepada saya bahwa Urung Nelly sudah sekian tidak akan maju, kita bicara dulu Bapak Mama. Kita bicara dulu Bapak Mama. Kita bicara dulu Bapak Mama. Apa yang dihadirkan adalah mulut dan otak, sama yang saya miliki Bapak Mama dan juga yang Bapak Mama miliki. Apapun keadaannya, apapun yang terjadi, saya siap untuk menghadapi.
Saya siap untuk mencalonkan diri Bapak Mama demi dan untuk masyarakat Desa Nanggamutu yang belum 30% mengalami perubahan setelah desa ini dimekarkan. Sebelum desa ini dimekarkan jauh lebih bagus Bapak Mama. Jauh lebih bagus. Siapa yang pernah bayar uang per air? Siapa yang pernah bayar waktu saat itu? Tidak ada setelah pada saat dia mau jabat jadi kepala desa. Tidak pernah. Silakan jawab. Tidak pernah bayar. Tidak pernah bayar unding waktu. Siapa yang bilang saya tidak pernah nikmati beras kin? Jika kakakmu satu orang, saya akan tanya, berapa anakmu? 3 ya, 3 kakak ya. Makanya orang bilang Nelis, yang 15 kilo. Silakan. Kalau orang bilang Nelis 15 kilo, karena saya membagi kepada masyarakat banyak, saya tidak pernah untuk saya rasakan sendiri. Bapak Mama yang saya kasihi, hal-hal masih banyak yang perlu dilihat. Hal-hal lain yang sangat terkecil masih banyak yang Bapak Mama harus teliti pada saat saya jabat menjadi kepala desa. Tidak pernah saya buat onar kepada Bapak Mama. Tidak pernah saya buat kasus terhadap Bapak Mama. Pernahkah ada masalah satupun pada saat saya jabat menjadi kepala desa muncul di tingkat kecamatan? Pernahkah ada masalah yang muncul di tingkat kepolisian pada saat saya jabat? Apa yang disebut orangnya tidak baik, tapi niat saya sangat baik. Tidak baik menurut mereka, tapi niat saya sangat baik. Kepingin sekali saya tidur bersama, duduk berdampingan dengan masyarakat Desa Nanggamutu. Pemekaran dilaksanakan sebuah pemekaran dengan sebuah maksud tertentu. Wilayah ini segenggam tangan Bapak Mama. Wilayah Desa Nanggamutu segenggam tangan. 17 kampung yang ada di sini. Jika dana yang ada, duduk secara bersama-sama. Duduk bersama-sama dengan RT, RW, bahkan masyarakat banyak tentang pengalokasiannya, maka dalam proses 3 tahun Nanggamutu akan menjadi desa yang menjadi percontohan. Yakin Bapak Mama, apa yang Bapak Mama inginkan? Yang pertama adalah penerangan, yang kedua adalah perumahan, yang ketiga adalah air, yang keempat ampam dekingu handi uang bademong sampai. Tidak ada hal-hal lain. Masyarakat tidak pernah menuntut. Masyarakat tidak pernah menuntut apa yang menjadi milik daripada kepala desa itu sendiri. Tetapi masyarakat hanya mau menuntut, hanya mau meminta apa yang menjadi hak dasarnya. Bapak Mama yang saya kasih dan saya hormati, saya pernah menjadi pemimpin dalam arti kepio ini ingin petara jiket baing ingin peden atau lok ingin peden atau kebab ingin peden atau gier ingin peden mana air. Saya pernah pegang pisau pembagi, pernah petara kita baing. Jadi kepio ingin banyak arian ingin nyentang bokol ingin nyentang lektap. Saya pahami itu. Bapak Mama yang saya kasih dan saya hormati, jatuh dan bangun lagi, jatuh dan bangun. Saat ini, jika Bapak Mama masih mau menginginkan seorang figur yang betul-betul berpihak pada masyarakat itu sendiri, maka siapapun yang maju nanti di antara putra-putra yang terbaik, ada yang paling terbaik di antara berbagai macam bintang, satu yang sangat bersinar. Di antara orang-orang yang terhebat, ada yang lebih terhebat menurut Bapak Mama. Dalam demokrasi, dalam politik, tidak ada hal yang ditakutkan, cuman 2 Bapak Mama. Cuman 2 yang ditakutkan. Pertama adalah Tuhan, yang kedua adalah rakyat. Kenapa rakyat jadi takut? Karena suara rakyat adalah suara Tuhan. Suara rakyat adalah suara Tuhan. Jangan diabaikan Bapak Mama. Jangan diibaratkan dengan daun pisang. Begitu kehujanan ditebang untuk pagi berteduh, sesudah itu dibuang begitu saja. Itu bukan tipe saya Bapak Mama. Bukan tipe saya Bapak Mama. Saya tidak pernah mengibaratkan Bapak Mama seperti daun pisang. Jika di saat kehujanan saya akan pangkas menjadi
pelindung pribadi. Sesudah itu saya buang dan lenyap seketika. Tetapi saya menghargai Papa Mama. Sampai badan dikandung, hayat dikandung badan, saya akan menghargai Papa Mama. Bila perlu, kuku tambal balami. Karena ini adalah emas. Karena Papa Mama, rakyat itu sendiri adalah emas yang sangat penting. Adalah emas yang perlu saya jaga sepanjang Tuhan masih memberi kesempatan untuk menghiasi bumi pertiwi ini. Bapak Mama yang saya kasih, saya bukannya perpanjang kata Bapak Mama, karena hari ini saatnya saya untuk berpanjang bicara. Saatnya untuk saya mengatakan yang sebaik-baiknya tanpa saya mengada-ngada. Itu adalah aslinya saya Bapak Mama. Karena setiap ungkapan adalah doa. Bapak Mama yang saya kasih, setiap ungkapan adalah doa. Maka perbuatan dan prakteknya pun harus diiringi dengan doa dan berbuat yang baik terhadap masyarakat itu sendiri. Bapak Mama yang saya kasihi, hari ini saya secara pribadi, air mata saya tidak terasa. Kenapa Bapak Mama? Kelahiran kami cuma 2 laki-laki. Jadi dengan kehadiran Bapak Mama saat ini menambah saudara saya. Bapak Mama adalah dongkang begini pokoknya begini, mon inyangin. Titipan yang terakhir kepada Bapak Mama. Jika saya terlalu ngelantur melangkah, jika saya terlalu ngelantur berbicara, saya mohon dengan hati yang ikhlas, Bapak Mama datang kepada saya dan teguh. Datang kepada saya dengan dada yang terbuka. Saya dengan dada yang terbuka akan siap menerima saran dari Bapak Mama. Karena Bapak Mama sangat-sangat memiliki arti di dalam hidup berdemokrasi dan berkeluarga. Baik Bapak Mama, adik kakak, saudara-saudara yang saya kasihi dan saya muliakan. Saya sangat terketuk perasaan saya jika pada detik ini beberapa orang, mulai dari tadi malam dan beberapa hari yang lalu, teriring dengan sebuah keinginan saya untuk mendeklarasikan diri menjadi calon kepala desa. Saya telah bangun sebuah negosiasi terhadap saudara-saudara yang bertikai, mulai dari D5, Thomas, atas campur tangan Tuhan, persoalan yang terjanggal pada hari-hari yang lalu, bahkan beberapa tahun yang lalu. Mereka di tempat ini, saya mau menyatakan bahwa mereka telah berdamai. Berikut Bapak Mama, atas kerja Roh yang Kudus, saya sendiri tadi malam, saudara saya, Mama Ando, Tuhan telah mengetuk perasaan kami. Kami telah kembali berdamai, kembali menjadi adik dan kakak. Berikut Bapak Mama, Bapak Mili, Thomas, juga telah mengalami hal yang sama. Pada detik dan jam yang sama, Tuhan telah merangkul kami menjadi satu kembali. Jadi jika ada informasi yang telah beredar bahwa kehadiran D5 bersama Thomas dan juga Bapak Mili adalah orang-orang yang bermusuhan, maka atas kerja keras saya, mereka telah bersatu kembali Bapak Mama. Berikut Bapak Mama, saya mau menyampaikan permohonan maaf yang sedalam-dalamnya kepada Bapak dengan hormat, penuh rasa kasih dan sayang saya sebut namanya, Martinus Wondabeyo, juga Thomas Logapoka, yang menjadi bahan pembicaraan selama ini. Itu semua adalah hasil settingan saya secara politik. Minta maaf sekali lagi dengan rendah hati. Tidak ada sesuatu yang saya sampaikan kepada dan saya berikan kepada saudara berdua, Thomas, Bapak Windy. Saya memang telah merasakan berbagai macam tusukan-tusukan pembicaraan yang tidak sehat, yang telah
merongrong ketenangan pribadi Anda berdua. Itu sekali lagi, saya mohon minta maaf yang sedalam-dalamnya kepada kalian berdua. Hari ini, mari secara bersama-sama, bergandengan tangan, kita muncul di tengah publik. Kita menyuarakan suara rakyat. Kita menyuarakan sebuah keinginan untuk menjadikan perubahan desa Nanggamutu ini. Itu semua telah berlalu Bapak Mama. Hari ini, Thomas bersama Bapak Bindi resmi menjadi corong pembesar suara dari saya. Bukan musuh, bukan juga lawan, tapi mereka resmi sebagai corong pembesar suara dari saya itu sendiri. Dan catat Bapak Mama semua, hal yang saya lakukan ini kepada kalian berdua tidak ada sesuatu yang saya janjikan kepada mereka, tetapi semata-mata untuk memperlancar sebuah pergerakan politik itu sendiri. Catat Bapak Mama, tidak ada sebuah kepentingan yang telah mereka sepakati terhadap saya pribadi. Thomas tidak memiliki kepentingan pribadi. Juga Martinus Hondabeya tidak memiliki kepentingan pribadi jika saya terpilih nanti. Tidak begitu Bapak Mama. Tetapi seorang politik, settingan-settingan politiknya pasti ada. Sebuah strategi itu sendiri pasti ada di bakal calon itu sendiri. Bapak Mama, sekali lagi saya sampaikan kepada Bapak Mama, kita semua yang hadir pada hari ini menjadi corong pembesar suara. Bapak Mama adalah perwakilan mulut saya. Bapak Mama adalah perwakilan suara saya. Jika kita pulang dari tempat ini, saya minta dengan rendah hati, setelah sampai ke rumah masing-masing, silakan suarakan yang terbaik kepada Bapak Mama, kepada Ibu. Jika Bapak yang hadir pada hari ini, Mama tinggal di rumah, sampaikan kepada Bapak Mama, ada salam hangat dari Cornelis Mete yang biasa disebut Yang Blair. Jika sebaliknya, jika Mama yang ada di tempat ini, saya minta kepada Mama untuk menyampaikan permohonan salam atau permohonan maaf kepada yang ada di rumah, supaya jangan ada sebuah cekcok. Karena saya menyadari Bapak Mama, jika di antara kita yang ada di tempat ini, berbagai macam cara yang mereka lakukan, beribu-ribu ular yang ada di belakang kita, menggoda, menghancurkan niat baik kita. Saya yakin dan percaya Bapak Mama, jika kita yang ada tertinggal di rumah satu orang, saya yakin dan percaya mereka akan siap menerima sebuah godaan-godaan itu sendiri. Oleh sebab itu, mari kita rapatkan barisan, satukan tekad menuju sebuah pemilihan kepala desa ke depannya. Kapanpun pemilihannya akan kita lakukan itu. Bapak Mama yang saya kasih dan saya sayangi, saya Bapak Mama, hanya saya yang ada di tempat ini, di rumah saya ini. Bukan saya lebih, tetapi saya yang masih memiliki kesempatan yang Bapak utus untuk menuju pada proses kursi pemilihan kepala desa ke depannya. Perlu saya sampaikan kepada kita semua, jadwal juknis tentang proses pemilihan kepala desa Nanggamutu itu belum ada. Oleh sebab itu, agenda hari ini adalah agenda yang tunggal, agenda deklarasikan diri untuk proses pencalonan kepala desa ke depannya. Hari ini bukannya saya berkampanye Bapak Mama, masih ada putaran-putaran berikut. Ada proses, ada tahapan dan prosedur yang kita harus lalui. Dalam tahapan dan proses serta prosedur nanti, sudah jelas di 3 alternatif itu akan banyak sebuah tantangannya. Oleh sebab itu, tanpa campur tangan Tuhan dan juga partisipasi Bapak Mama, maka apapun sebuah niat baik saya ini tidak akan tercapai. Sekali lagi, saya mohon kepada kita semua, mari kita saling bahu-membahu. Memberi kesempatan ini kepada saya, bukan saya yang terhebat, tetapi Bapak Mama yang terhebat. Sekian dan terima kasih.